Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Karmia dari PGSD 03 dengan IPM 20940043. Semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, mempunyai ciri bernafas, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, serta bergerak. Lihatlah kedua gajah tersebut. Mereka bergerak untuk mencari makan. Serangga pun sama melakukan gerakan. Jenis alat gerak. Alat gerak dibedakan menjadi dua, yakni alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif, yakni tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang hanya akan diam tanpa melakukan gerakan. Alat gerak aktif, yakni otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulangnya bergerak. Hewan dibedakan menjadi dua, yakni hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang atau tidak mempunyai tulang belakang. Hewan yang bertulang belakang disebut juga dengan vertebrata. Contohnya adalah jenis ikan, hewan amfibi seperti katak, salamander, hewan reptil seperti ular, buaya, komodo, dan kadal. Berikutnya adalah bangsa burung, seperti burung merpati, ayam, dan bangau. Lanjutnya, mamalia, seperti kucing, kerbau, sapi, dan kelinci. Hewan avertebrata, atau disebut juga dengan invertebrata, atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah hewan bersel satu seperti amoeba dan protozoa. Yang kedua adalah cacing. Hewan bertubuh lunak dengan cangkang, seperti siput, kerang, dan kiton. Hewan bertubuh lunak tanpa cangkang, seperti ubur-ubur dan cumi-cumi. Jenis serangga atau insekta, seperti nyamuk, kupu-kupu, capung, dan lebah. Hewan berpori, seperti spons dan bintang laut. Itulah beberapa contoh hewan avertebrata. Organ gerak hewan. Contohnya adalah kupu-kupu dapat terbang dengan sayapnya. Kuda dapat berlari dengan kakinya. Cacing, siput, dan ular dapat bergerak dan berpindah tempat karena otot perutnya. Ikan dapat berenang karena sirip dan ekornya. Itulah beberapa contoh alat gerak hewan. Nah, dari video penjelasan tadi, sekarang Ibu mempunyai media, yaitu organ gerak hewan, ada avertebrata dan vertebrata. Nanti ada beberapa contoh hewan-hewan yang akan diberikan. Nanti kira-kira akan dimasukkan di mana ya? Yang pertama ada katak. Nah, katak ini dimasukkan di mana? Ayo. Ya benar, katak itu dimasukkan di vertebrata. Karena apa? Karena katak ini bertulang belakang. Nah, yang kedua adalah apa ya? Ubur-ubur. Ubur-ubur ini kira-kira dimasukkan di mana? Nah, benar. Ubur-ubur itu dimasukkan di vertebrata. Karena apa? Karena ubur-ubur ini tidak bertulang belakang. Nah, kira-kira ikan ini dimasukkan di mana? Yo, ya benar banget. Ikan ini dimasukkan ke vertebrata. Karena apa? Karena bertulang belakang. Yang kedua, yang ketiga adalah apa ini? Ayo, ini gambar apa ini? Siput. Nah, dimasukkan di mana? Di vertebrata atau vertebrata. Siput dimasukkan di vertebrata, Bu. Karena apa? Karena tidak bertulang belakang. Gitu ya. Ini berapa? Terus yang keempat ada lumba-lumba.
Kenapa lumba-lumba? Ya, lumba-lumba dimasukkan ke vertebrata karena bertulang belakang, gitu. Terus kalau cacing tanah, nah cacing tanah ini dimasukkan di mana? Cacing tanah dimasukkan ke avertebrata karena apa? Karena tidak bertulang belakang. Ya, berarti ada satu lagi. Yang kedua adalah kanguru. Kanguru dimasukkan di mana? Di vertebrata. Jadi contoh-contoh hewan vertebrata adalah ikan, lumba-lumba, betul nggak? Lumba-lumba dan kanguru. Sedangkan vertebrata ada ubur, cacing, dan balik sikut. Sekian penjelasan tentang organ gerak hewan untuk memenuhi UAS pembelajaran IPA di SD yang diambil oleh Bu Ratna. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.